Oke, selamat malam Kak. Mmm, Oke, baik. Selamat malam, Kak. Sorry baru mulai. Mungkin untuk pertama-tama dari kami dulu ada mungkin perkenalan dulu kali ya, Kak. Lalu mungkin bisa dilanjut dengan perkenalan dari kakak-kakak semua. Oke, mungkin dimulai dari siapa dulu ya? Dari Claudia deh. baik baik Kak, jadi perkenalkan saya Claudio Gunawan Halim dengan NIM 1362543 dari Teknik Dirgantara. Saya dari divisi mekanik Pak pula. Iya Kak, salam kenal Kak. Iya, begitu saja dari saya Kak. Ya, Oke, saya udah dipanggil kan, ya udah saya panggil balik nih. Yuk Marco, jawab, kenalin diri dulu Marco. Oke, perkenalkan Kak, saya dari Teknik Dirgantara juga. Namanya Marco Aldi Gorandi, panggilannya Marco Kak. NIM-nya 1362542. Departemennya dari mekanik juga Kak. Salam kenal Kak. Dan semua, ini ada kawan saya, sekalian perkenalan ya. Jadi kenalin, nama saya Jos Nathanael, NIM 1322553, Teknik Elektro, Divisi Electrical, asal daerah Batam, Kepulauan Riau. Nah, lanjut nih, Faiz Atari. Ayo. halo, terdengar kan? Oke. Perkenalkan, nama aku Faiz Atari Wiono, biasa dipanggil Faiz dengan NIM 180-25023 dari Teknik Tenaga Listrik, EP ya. Dan untuk asal daerah aku dari Jakarta. Nah, untuk departemen aku dari Departemen Elektrik. Salam kenal. Pak. Tunjuk Faiz. Dari dulu ya. Astagfirullah, bentar. Daryl boleh. Iya, sebelumnya pada bisa dengar suara gua? Ada. Oke, perkenalkan semuanya, nama gua Muhammad Daryl dengan NIM 155-25034, jurusan Teknik Kelautan, asal daerah Bogor, Departemen Mechanical. Salam kenal semuanya. Iya, aku mau tunjuk Joan. Oke, perkenalkan semua, nama saya Joanko dengan NIM 107-25006. Saya dari jurusan Sains dan Teknologi Farmasi.
dari Departemen Electrical dan asal daerah saya Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Saya mau tunjuk Ilvi. Oke, halo semua. Kenalin nama aku Ilvi Orliutomo. NIM aku 13225-074 dari jurusan Teknik Elektro dari Departemen Electrical. Terus asal daerahnya Jakarta. Oke, lanjut. Yang terakhir berarti Rian. Oke, halo semua, kenalin nama aku Reno Reka Putrani, biasa dipanggil Rian, dari Jayapura, terus dari Departemen Mekanik. Udah Kak Akmal, backgroundnya bagus. Udah semua berarti. Oke, mungkin boleh gantian Kak Akmal buat kenalin diri. Kan tadi udah cakronya ini, sekarang yang krunya. Hey, tapi sebelumnya mungkin aku mau nanya dulu. Kayaknya lebih efektif kalian nanya satu persatu gitu. Jadi kayak kalian pengen teknisnya langsung dikasih format. Jadi ntar aku langsung kenalan, ngasih name dan lain-lain. Atau kalian pengen nanya satu-satu. Jadi berurutan ntar misalnya nanya hobi, ntar nanya ke aku, ke Kak Daren, ke Chris, ke kalau kalian pengennya gimana? Ya, kalau gimana ngumpulin pertanyaan di chat dulu aja Kak. Jadi ntar satu-satu dari perkenalan nama nih sampai ya pertanyaan-pertanyaannya itu. Oh, iya. Jadi kami akan memberikan pertanyaan di chat nanti satu-satu kakaknya dari perkenalan dari nama nih jurusan sampai hobinya itu satu persatu. Oke. Kayaknya udah banyak gak sih pertanyaannya ini? Sama sama Pangmal.
Ada mau. Ini udah banyak gak sih? Sat ini udah satu halaman, Sat. Mending lu jawab dah. Mending lu jawab, Sat. Sebelum tambah lagi sehalaman ini, Cok. Jadi Perkenalkan, dicukupkan lah, dicukupkan. dicukupkan dulu. Oke. Kenalkan, nama aku Akmal sama Satria ini sesuai di panggilannya Satria. NIM aku 13124 jurusan Teknik Mesin. Langsung aja ya, alasan masuk Dagos karena solid. Sebentar lagi asal dari Bandung. Momen paling Permisi Kak, memorable. Oh iya. permisi Kak, Oke. maaf mengganggu Kak. Sepertinya tadi Kakak kurang jelas Kak penyampaiannya. Bisa diulang lagi yang dari NIM sama jurusan Kak. Sorry agak nge-lag Kak di sini Kak. Oh, oke. Sorry. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Dari NIM ya. NIM aku Benar Kak. 13124 Oke. Jelas gak? Takutnya mic aku yang ini. Oke, sudah Jurusan NIM sudah. Jurusan Teknik Mesin berarti ya? oke, Teknik Mesin. Tim aku Dagozilla. Kenapa Dagozilla? Karena solid. Terus karena Karena solid ya Kak? Oke. orang keren. Sama aku mau bawa Dagos jual sampai aku mau jadi Putus-putus, Sat. Kayaknya putus. mic lu dah. Ya kayaknya mic lu, Cok. Aduh, masa beli lagi? Kedengeran nggak? Untuk sementara iya kedengaran. Oh, Benar. sementara kedengeran. Tim tadi udah ya. Sekarang momen Dagozilla paling karena Sodil ya Kak? ya oke. Hmm. Terus momen paling memorable. Kayaknya momen paling memorable tuh pas lomba sih. Kalau pengalaman aku ya. Karena di situ kita ngerasain kayak gawe sampai subuh, kita kayak nggak tidur. Terus lomba capek sampai gak mandi demi juara tuh itu paling memorable sih. Terus bau sih saat nggak cuma sehari doang. Cuci muka aku. Apalagi ya? Oh ya Kak, sebentar Kak. Asal daerah tadi dari mana ya Kak? Aku dari Bandung. Oh oke, masih Kak. Oke. Terus hobi ya. Hobi aku gambar. Terus akhir-akhir ini suka main gitar. Atau enggak apalagi ya, main game sih sama nonton. Oke. Divisi apa? Aku divisinya mekanik. Alasan masuk divisi itu ya karena sesuai sama jurusan aku sih. Ada penyesalan enggak? Ya karena emang udah passion utama aku di situ gitu. Terus tempat healing favorit di ITB tuh harus dalam ITB atau luar ITB ini? Siapa ini? Ilvi Orli Utomo. Oh, bebas. Tempat PW aku di ITB tuh kalau di gedung FTMD ada namanya RKB. Itu tuh tempat ruang belajarnya untuk yang FTMD, terus ada tempat tidurnya gitu. Jadi aku suka tidur di situ. Kalau tidur siang atau gimana? Waduh, nambah lagi pertanyaannya. Oh, enggak. Oke. Cara mengatasi orang yang demot selama gawe di URO. Cara mengatasi orang yang demotivasi ya.
kayaknya coba approach secara personal ya. Terus kayak ajakin aja kayak kadang orang yang demo tuh ada masalah pribadi cuman eh inilah tetap berusaha profesional selama di URO. Kan terutama aku di tim Dagus itu kan kita kan udah kayak keluarga ya. Jadi kalau ada masalah apa-apa cerita aja gitu. Kalau demotivasi ya langsung aja cerita ke tim atau gimana lah. Kita semua santai kok di URO ya. Udah kayak keluarga kan. Oke, lanjut. Cara balance URO dan akademik. Nah, kebetulan URO sama akademik tuh kalau aku sendiri kebetulan bersandingan. Jadi kayak aku kalau mau push di URO juga jatuhnya push akademik sih karena ini ya masih sejalan gitu. Cara balance-nya sendiri mungkin coba selesain kayak tugas lebih awal kalau akademik. Kalau misalnya ada ujian ya mungkin utamain dulu ujian. Cobain aja kalian bikin skala prioritas atau urgensinya. Lihat yang time constraint-nya paling dekat sama lihat yang pengaruhnya ke orang banyak juga sih. Kalau gabut biasanya ngapain Kak? Kalau gabut main gitar, doom scrolling. Udah sih, oke. Kesibukan di URO terutama menjelang lomba. Aduh, kalau menjelang lomba tuh aku kemarin banyak di ini ya. Karena aku mekanik, biasanya kita banyak tuning. Jadi ntar kalian kalau lomba, terutama udah deket-deket tuh banyak tuning. Jadi kayak testing dan lain-lain tuh bakal banyak banget. Makanya kalian bakal sibuk banget terutama udah menjelang lomba. Takutnya ada trouble atau apa, kalian harus benar-benar cek lagi gitu. Udah ada backup plan dan lain-lain. Makanya kalau udah menjelang lomba, biasanya aku udah fokus lomba aja sih. Tapi ya jangan ninggalin akademik banget. Misalnya kalian masih punya jatah bolos. Ya jatah bolos tuh sebenarnya jatah cuti kalian tuh mungkin coba pakai. Kalau mepet banget. Tapi sebisa mungkin kalau misalnya kalian sudah misalnya akademik aman nih. Oh ya udah fokus lomba aja. Sama pangmal. Disuruh bawa madu pernah kepake. Madu tuh sebenarnya kalau ini sih jarang dia. Kalau case aku ya aku belum pernah disuruh minum madu. Meskipun disuruh bawa, tapi belum pernah disuruh minum. Kecuali pas istirahat kalian mau makan juga boleh sih. Album favorit? Aduh, aku nggak hafal album. Album siapa ya? Bentar. Kayaknya Gun N' Roses. Album favoritnya namanya apa ya? Appetite for Destruction gitu. Aku lupa namanya. Makanan favorit. Untuk saat ini bakmi cap naga. Kalian ada yang suka bakmi cap naga nggak di Nangor? Dekat kan? Nah itu kebetulan baru buka juga di Ganesha. Makanya aku dulu kan suka makan di ini ya bakmi cap naga di Nangor. Terus pas buka di Ganesha aku langsung sering makan di Ganesha. Ada J House tapi kamu harus keluar ITB dulu, harus jauh. Apa lagi ya? Kalau kakak diberi kesempatan buat beli tank apa ini? Kalau ini aku nggak tahu jenis tank jujur. Tank. Kakak beli tank apa? Yang penting yang bukan buatan Pindad karena aku nggak suka desain Pindad ya. Sorry to say. Aku nggak suka buatan Indo, terutama yang militernya. Meskipun kalau kalian tahu ntar di FTMD itu ada dosen, dia tuh direktur Pindad. Aku nggak suka orangnya karena pernah dimarahin sih. Nggak, aku itu dimarahin lagi presentasi kan.
terus aku dimarahin, wah ini muridnya apa gitu kayak tank Indo nggak aku taunya tank apa sih. Udah pertanyaan habis pertanyaannya. Siapa nih next? Chris Kadaren, Ara. Siapa yang mau? Ke Ahmad tidak nasionalis. Ya, Bang Deren duluan. Mendorong gitu ya. Ya udah, oke. Nggak kata juga. Halo, nama aku Deren Johan, 132-23032, jurusan Teknik Elektro, tim Ganesis, asal daerah Tangerang. Oke, jelas semua? Oke, jelas. Oke, lanjut. Tim masing-masing, Ganesis. Kenapa pilih tim tersebut? Karena ditolak Garudago, tapi mau bikin robot yang tematik. Jadi aku pilih yang Ganesis. Jadi Chris, sok. Terus apa lagi? Momen paling memorable selama join URO pas kita lolos tahap final Teknofest di Ganesis. Nah itu jujur pas itu tuh bisa dibilang pesimis sih bisa lolos, tapi ternyata lolos. Nah itu jadi hype banget kan. Hobi aku itu main game, not much else kayaknya. Main gamenya ya kayak main PC game sih. Apalah kalau ya banyak. Divisi apa alasan masuk divisi itu? Aku divisi elektrik, Sekuro elektrik, masuk programming, masuk ke dalam tim nanti di programming. Sekarang aku ke manajerial. Alasan masuk divisi itu, aku masuk elektrik karena aku mau elektrikal, tapi masuk programming karena ditarik ke programming sama tergantung kebutuhan tim. Terus alasan masuk ke manajerial karena aku dipilih jadi ketua Ganesis. Ada penyesalan nggak masuk ke divisi tersebut? Enggak, jujur aku go with the flow aja. Jadi ya udah. Oke, tempat healing favorit di ITB. Aku tuh paling suka tuh di lab tech 5 lantai 2. Jadi kan ada itu tuh yang lab tech 5 itu kan tuh ada bawah tuh ada FTI itu namanya tuh. Ada meja tulisannya FTI. Nah, di atasnya itu tuh aku suka biasanya adem, terus ada pemandangan, adem-adem gitu lah. Terus cara mengatasi orang yang demot selama gawe di URO. Ada 2 tipe menurut aku yang demot itu. Satu itu demot karena minder, satu lagi demot karena dia itu udah apa ya namanya capek gitu. Kalau demot karena minder, kalian itu tuh mesti ya kasih tugasnya yang lebih bisa dibilang lebih berat gitu. Kenapa? Biar mereka merasa dia itu lebih banyak skill gitu. Terus kalau yang udah memang ya capek aja itu tuh memang mesti dikit-dikit di pendekatan pribadi gitu. Cara balance URO dan akademik. Ya gimana ya jelasinnya ya. Kalau mau balance URO dan akademik berarti kalian itu mesti seriusin dua-duanya. Jangan kayak oh ya udahlah ini akademik aku drop aku full ke URO aja gitu. Jangan gitu. Atau enggak kayak aduh ini aku kejar akademik nih URO nggak bisa ya udah aku drop URO aja. Ya, jangan kayak gitu. Kalau kalian ada niat mau ikut URO dan mau tetap akademiknya tinggi ya udah kalian mesti fokus dua-duanya gitu. Ya jangan give up gitulah. Kalau gabut biasanya ngapain Kak? Ya aku main game. Kalau nggak main game, aku main game. Oke, jangan urus semua, bukan. Kesibukan di URO terutama menjelang lomba-lomba dan bagaimana cara kakak memanage antara lomba dan akademik. Kesibukan menjelang lomba. Kalau yang aku udah ikut tuh lomba di Ganesis tuh Teknofest kan tahun lalu. Berarti dia itu tuh menjelang lombanya itu tuh pas masa-masa masa-masa liburan. Dan pas masa-masa liburan itu ada kegiatan lain biasanya. Jadi ya apa ya kesibukannya itu ya berarti menumpuk 2 kali lipat gitu. Tapi ya kalau kayak gitu ya
cari balance lah, pasti bisa cari balance gitu. Terus bagaimana memanage antara lomba dan akademik. Nah, kalau yang di Ganesis itu tuh sebenarnya Teknofest dia itu masuknya itu tuh akademik minggu-minggu pertama. Jadi semester ganjil minggu-minggu pertama gitu. Jadi September awal gitu. Jadi dia itu tuh bisa dibilang relatif gampang buat di manage antara akademik dan lombanya ini gitu. Terus selama pangmal aku nggak pernah makan madu. Aku tuh biasanya makan madu tuh kan sering dibawa kan. Terus aku kira, oh ini mah bakal habis terus madunya. Ternyata enggak. Jadi aku tuh suka pas udah selesai ini nih apa event-event ospek ini nih, aku minumin madu tuh setiap sebelum kuliah karena kuliah aku pagi. Pernah kepake atau diminum nggak? Enggak selama ospek, selama pangmal juga enggak. Album favorit aku tuh sebenarnya tuh apa? Aku suka lagu si David kalau kalian tahu. Tapi kan dia pembunuh tuh. Jadi aku nggak mau dengerin lagi. Tapi masalahnya albumnya enak. Jadi aku kayak conflicted gitu. Tapi ya selain itu sih aku suka si albumnya apa ya? Si siapa sih namanya? Si Ricky Montgomery. Yang mana ya? Yang gambar putih itu lupa aku namanya. Oke, lanjut. Makanan favorit, aku suka makan bakmi. Kalau mesti di spesifik bakmi apa, aku suka makan bakmi suka di di Gang Suka, tapi itu non halal. Oke, lanjut. Kalau kakak diberikan kesempatan untuk beli tank, kakak beli tank apa? Tangki air, supaya bisa nyimpen air. Tuh, lanjut. Oh, nggak tahu, Cok, tank, Cok. Jadi, ya Oh, udah. bentar, Oke. tank anti air ya. No, tangki air. Oh, Buat simpan air. Kalau misalnya nanti airnya habis gitu, mau mandi pagi-pagi gitu kan. Oke, ya Kak. udah. Ya Berarti Kak, habis ya. benar Kak. Sebelum Oke. itu, mohon maaf atas apa ya, internet saya yang buruk. Bisa diulangi lagi NIM sampai asal daerah. Oh, oke. NIM aku 132230032. Asal daerahnya Tangerang. Tangerang Gading Serpong. Dah. Timnya tadi, oh ya, Ganes, bukan. Lupa tadi. Ganesis ya? Anjay, keren, 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 keren. Tadi dibilang Ganesis sih, ya udah. Oke, terima kasih Kak. Keren Kak. Lanjut. Ara dulu atau Chris nih? Chris lagi matiin kamera nih. Dia mau jadi finisher kayaknya, Cok. Ya udah, lanjut Ara dulu sih. Udah boleh. Ini aku ketik yang aku ya. Takutnya apa namanya? Kayak tadi lagi. Wait. Tapi nanti aku bacain. Oke. Sebelumnya kenalin nama aku Zahra, tapi aku lebih sering dipanggil Ara. Oh, Nim ya, sorry. Nim aku 1702442. Aku dari Seni Rupa 24. Terus asal timnya Garudago, divisinya manajerial, asal daerahnya Subang. Oke, kita mulai ke pertanyaan panjang-panjang. Tadi tim apa Kak? Garudago. Oh, oke, masih. Oke, tim masing-masing. Alasan memilih tim tersebut itu karena eh, karena temen aku awalnya di URO tuh cuman Juki doang. Nah, Jukinya anak Garudago, kayak gitu. Terus momen paling memorable selama join URO tuh waktu Sekuro 18 waktu sekarang. Terus hobi. Hobi aku suka gambar, tapi lately aku lagi nyoba hobi baru. Jadi aku kayak lagi belajar bass atau enggak gitar. Kayak aku lagi belajar dua-duanya, tapi belum tahu mana yang lebih cocok. Terus divisi apa? Aku manajerial. Alasan masuk divisi itu tuh karena emang kebutuhannya tuh ada di bagian desain, pokoknya kreatif media gitu, kayak desain, fotografi, videografi, dan lain sebagainya. Pokoknya yang berhubungan sama kreatif media. Terus ada nggak penyesalan masuk divisi itu? Saya daripada penyesalan lebih ke kalau aku
punya waktu dan tahu lebih dulu mengenai URO, mungkin aku bakal nyoba daftar ke programming. Terus tempat healing favorit di ITB. Tempat healing favorit kalau di ITB itu hmm, di mana ya? Aku nggak pernah healing di ITB sih. Biasanya kayak kalau habis kelas, kalau nggak ada keperluan apa-apa, aku langsung cabut. Tapi mungkin sekrenya LFM. Biasanya kayak kadang-kadang aku nongkrong di situ. Terus cara mengatasi orang yang demot selama gawe di URO. Sebenarnya kalau selama gawe di URO aku belum pernah ketemu orang yang demot. Eh, Alhamdulillahnya. Cuman kalau misalkan di luar URO tuh aku sering sih ketemu orang yang demot. Nah, biasanya cara ngatasinnya tuh aku approach secara personal sih. Kayak aku lewat chat dulu. Terus kayak aku kasih cari tahu juga alasan kenapa dia demot. Cuman karena aku kurang suka kalau misalkan lewat chat, karena biasanya kayak orang tuh suka salah paham, apalagi kan di chat tuh nggak ada nadanya ya. Jadi biasanya aku samperin langsung, biar ngobrolnya lebih enak gitu. Cuman kalau emang agak susah, tergantung demotnya dia gimana ya. Kalau misalkan demotnya karena alasan yang personal dan kayak agak deep gitu, misalkan kayak dia lagi, ya kayak contohnya tadi dia lagi nggak pede dan lain sebagainya, biasanya aku selesaiin di antara kita berdua. Tapi kalau misalkan dianya itu emang males-malesan, biasanya kayak aku laporin, bukan laporin sih, lebih ke aku bakal minta bantuan ke orang yang lebih berwenang gitu buat negur. Terus cara balance URO akademik, kalau URO sih aman ya kalau di aku. Cuman karena aku ikut UKM 2 kan, nah dia yang sebelah tuh kayak kurang aman gitu. Biasanya aku cara balance-nya tuh lebih ke aku prioritas akademik dulu. Misalkan aku punya 24 jam dari pagi sampai jam 8 atau enggak at least sampai jam 7 malam tuh aku kelarin yang akademik, kecuali lagi tugas gitu kan. Kalau tugasnya berat aku kejar at least sampai jam 10 atau jam 11. Nanti baru bagian dari jam 11 sampai jam 2 atau jam 3 tuh aku kerjain kerjaan-kerjaan aku di UKM. Biasanya gitu. Terus kalau gabut biasanya ngapain? Nah, sebenarnya aku lumayan menghindarin situasi aku gabut. Karena kalau gabut aku suka ngegacha dan ngabisin duit. Oke, lanjut. Kesibukan di URO, terutama menjelang lomba-lomba. Aku nggak pernah ikut lomba di URO. Terus, manage lomba sama akademik. Kalau lomba di luar URO aku ikut beberapa. Nah, biasanya tuh kan lombanya tim. Biasanya aku ngambil waktu di weekend atau enggak kayak seminggu 3 kali tuh aku bakal ada rapat sama tim. Jadi kan kalau UKM tuh waktunya nggak setiap hari dipakai kan. Cuman kan aku bakal tetap pakai jam yang sama, baik aku sama tim aku. Misalkan kayak kita akademik dulu, kita kejar semuanya dari pagi sampai malam, sampai nanti dari malam sampai ke tengah malam baru kita ngerjain lomba. Terus selama pangmal. Nah, kebetulan di fakultas aku kita pangmalnya nggak perlu bawa madu, yang penting bawa mental aja. Terus album favorit, aku nggak ada album favorit karena aku denger. Sebentar Kak, maaf ganggu Kak. Tadi gak usah Iya, bawa madu, bawa apa ya? bawa mental. Bawa metal. Oh, ya. Mental. Mental, oke. Mental, Ya, Cloud. mental, materi, bahan, pokoknya kayak apapun yang mau kalian asis atau apa ya, kayak misalkan lagi bikin acara, ya kayak draft yang kalian bawa aja ke cutting kalian. Kalian tidak perlu bawa madu. Terus biasanya aku madu tuh kalau day sih. Contohnya misalkan day pantur. Itu nggak aku minum juga sih. Biasanya aku simpen. Terus album aku nggak ada album favorit karena aku kayak denger I listen to everything. Jadi kayak random aja, gak netep dari satu album yang sama. Makanan favorit apa ya? Pangsit kuah. Kalau kesempatan buat beli tank, aku mau beli tank Tiger di PD2. Terus udah ya? Udah nih. Mantap, Panzerkampfwagen, mantap. Thank you, thank you. Lanjut, Chris. Closing. Lanjut nih, closing nih. Oke, kenalin semuanya. Bentar ya, aku kasih data diri aku nih bentar. Biar cepet. Nah, oke. Halo semuanya, kenalin. Aku Christian, bisa bilang Chris aja. NIM aku 1322443 dari Teknik Elektro. Terus timnya dari Dabos. Terus asal daerah dari Jakarta Barat.
Itu buat perkenalan singkatnya. Terus cara pertanyaannya, aduh baik banget lagi. Oke. Masih kenapa memilih Dagos? Sebentar, Kak. Ya. Tadi Kakak ngomongnya terlalu cepat, Kak. Jadi bisa diulangi lagi NIM sampai asal daerah, Kak. Oh, ada di Ada di ini chat. sih. Ada di chat kali, ada di chat. di chat, sorry, Kak. Oke, aku pelannya ya. Terus kenapa pilih tim Dagos? Masalah aku pilih tim Dagos ya sama kayak Kak Akmal, dia kan ngomong kalau Dagos itu solid. Karena kita udah kayak keluarga sendiri lah, istilahnya mau curhat mau apa tuh udah ya klop banget lah. Terus juga aku juga emang interested di Dagos sih, karena aku kan anaknya sporty gitu kan, kayak suka main bola, basket gitu. Terus kayak Dagos itu satu yang berhubungan, kayak mereka istilahnya kayak main bola tapi pakai robot. Jadi menurut aku itu interesting. Makanya itu alasan aku masuk Dagos. Terus momen paling memorable sama Jane Uro sebagai terburuk. Memorable sih sebenarnya buruk sih, kayak sama kayak Kak Satrio itu karena ya pas lomba itu harus begadang di lab, makanya nggak tidur. Terus apalagi kalau misalkan lagi chaos UTS, terus lagi chaos praktikum, itu harus benar-benar manage lagi lomba udah deket, terus kayak harus harus ngoprek, tapi sedangkan udah lagi UTS, lagi praktikum gitu, itu jujur chaos banget. Itu menurut saya memorable, tapi yang penting juara itu ya sih. Nah terus hobi aku sebenarnya baik banget sih. Sebenarnya aku orangnya punya banyak hobi. Nah aku orangnya gampang bosan, jadi kayak banyak explore sesuatu. Jadi hobi aku itu main gitar, terus nonton film, akor, terus main badminton. Pokoknya segala jenis sport aku main, olahraga, terus juga baca buku. Pokoknya banyak lah sebenarnya gitu sih guys. Terus buat divisi elektrikal. Terus alasan masuk divisi elektrikal karena emang aku dari dulu sebenarnya di SMA itu udah ada base robotik, jadi kayak udah ada udah ada interested in robotics gitu. Karena aku juga dulu pas SMA pernah sering lomba, dan makanya asal ke elektrikal karena aku dulu pas lomba tuh emang bidangnya istilah kayak elektrikal juga gitu, kayak rakit-rakitnya gitu-gitu. Jadi makanya aku pilih elektrikal. Terus ada nggak penyesalan masuk divisi itu? Sebenarnya sih nggak ada sih penyesalannya, karena emang aku dari dulu suka ikut robotik. Jadi kayak nggak ada penyesalan sama sekali. Terus aku juga biasanya diverse sih, bisa kayak manajerial atau programming, sesuai kebutuhan tim lah intinya. Terus tempat healing favorit di TB. Nah sebenarnya kalau tempat healing sih aku jarang healing di TB ya. Cuman kalau mungkin kalau mau healing tuh ada satu tempat nanti kalau kalian udah di TB itu di itu sebenarnya tempat nongkrongnya SF sih. Ya sih, itu nongkrong SF itu di lantai 5 di atas. Nah itu tuh view-nya itu kenapa? Itu view-nya menurut aku adem. Pertama itu adem. Kedua itu view-nya itu menghadap kolam inter. Terus kayak ketiga itu nanti dekat sama spot dimana kayak kalian merasa kalian lagi demot, kalian lagi pasrah hidup, kalian mau hilang harapan, terus kalian lihat di tengah-tengah itu kayak ITB itu bagus banget. Itu pikir di situ sebenarnya. Nah terus cara mengatasi orang yang demot selama gawe di URO gimana ya? Cara mengatasi orang demot tuh sebenarnya kayak aku kalau di Dagos ya, kalau Dagos itu bisa langsung diapproach langsung karena kan kita udah kayak keluarga. Terus kayak kalau misalkan emang orang itu ada masalah, karena biasanya orang-orang yang demo tuh biasanya karena ada masalah ya, atau enggak ya karena mereka merasa atau enggak enggan kayak mau bekerja di tim itu. Nah itu biasanya kita langsung approach aja, langsung kayak tanya kayak kenapa gitu-gitu, ya curhat aja sih. Cuman kalau di Dago sih sebenarnya jarang yang demo, cuman kayak kalau misalkan emang ada demo tuh langsung di approach aja sih, aku langsung approach karena kebetulan aku juga dekat orang gitu sih. Terus cara balance uro dan akademik sebenarnya sama jawabannya kayak kayak kakak yang lain, kayak ya udah cara balance-nya adalah dengan sebenarnya kalian di kuliah tuh fokusnya mau apa dulu. Sebenarnya kan kita tuh kuliah tuh pasti mau prioritasnya akademik, dan kalau misalkan emang ada suatu hal yang sudah mengganggu akademik berlebihan, aku sebenarnya bisa dilepas aja. Cuman kalau misalkan emang kalian udah pede sama akademik kalian tuh di Euro juga jangan lepas juga. Kalau misalkan, karena menurut aku orang-orang yang masuk UKM pasti udah pede
akademiknya, nggak mungkin nggak aspar ya. Gitu sih. Jadi mungkin kalau misalkan emang di Euro lagi ada lomba, terus pas di akademik lagi udah UTS, menurut aku prioritasin UTS dulu. Nah, dari situ pas UTS udah kelar, atau misalkan ya kalian udah cukup belajar kan, bantuin lah lomba di ngoprek di Euro gitu. Gitu. Terus kalau gabut biasanya ngapain, Kak? Oke, kalau gabut aku biasanya sebenarnya banyak sih. Kalau gabut tuh biasanya kayak jalan-jalan, nongkrong, atau enggak kalau misalkan nih lagi benar-benar stres banget, kayak bisa riding ke Lembang sama teman-teman. Jadi kayak ya itu kegabutan, tapi jadi contoh ya guys. Kemarin itu kayak waste of time, kadang sampai pas tengah-tengah malam. Tapi kayak itu menurut aku refreshing aja sih. Terus kesibukan di Euro, terus terutama menjelang lomba-lomba, kesibukan di Euro, tambahin cara kakak memanage performa akademik, itu udah kesibukan di Euro. Kesibukan di Euro tuh udah kayaknya diwakili sama Kak Satrio karena kita satu tim jadi sama aja. Terus sama Pangmal kalau pernah disuruh bawa madu pernah kepake atau diminum nggak Kak? Nah sebenarnya aku beberapa kali pakai kalau Pangmal. Nah aku mau nanya di sini ada ini nggak? Ada yang kayak ikut bidang keamanan atau kayak keamanan atau medik itu di panitia pusat. Di sini ada yang pernah ikut nggak? Ada yang ikut nggak di sini? Nggak ada ya? Aduh. Ya sebenarnya aku sering make sih karena aku itu karena kan aku di panitia pusat lumayan aktif. Karena aku kan kayak dapat jadi panitia keamanan atau medik kan. Nah jadi itu kalau pas Pangmal tuh ya disuruh bawa perlengkapan madu dan sebagainya dan siapin mental sama fisik sih gitu aja sih sebenarnya. Jadi pasti kepake. Terus album favorit sebenarnya ada banyak sih guys. Saya album favorit tuh kayak album Indo, kayak hi-fi gitu-gitu. No, kayak K-pop aku juga beberapa kali ikutin. Kayak New Jeans gitu-gitu. Itu buat album favorit. Terus makan favorit, ayam geprek. Udah titik. Nggak ada lagi penjelasan ayam geprek. Kalau kalian mau nyuap aku ayam geprek, itu kalian dapatkan hadiah aku gitu. Terus kalau tank, maaf ya tidak tahu tank. Gitu aja sih sebenarnya. Oke, udah semua kan? Oke, udah semua. Oke sih itu buat teman kita. Buat aku sampaikan guys. Udah kenalan nih. Akhirnya selesai perkenalan. Perkenalan. Lanjut. Apa ini wawancaranya? Ada yang kalau mau nanya lagi nggak? Tapi nanya jangan di chat guys. Guys mau nambahin rule deh biar lebih santai. Sebenarnya gini aja, kalian nggak usah open mic. Jadi kayak kalian nggak usah open mic lagi salah. Kalian open mic. Karena harus open mic. Terus kalau misalkan nih udah 15 detik nih nggak ada yang ngomong, kita leave nih dari tim. Yang lain setuju nggak? Abang Boleh. Dere setuju nggak? Abang Dere setuju nggak? 15 detik. Nggak 15 detik kita langsung suruh challenge aja nih Chris. Aduh, challenge Iya, apa? challenge apa gitu? Suruh ChatGPT generate challenge. Tapi Aduh. challenge-nya gak mau yang kayak kemarin. Jangan gombal. Iya, jangan gombal. Gombal kan nggak ada yang bilang challenge gombal lah gitu. Dah. Iya, maksudnya kayak jangan gombal. Ya, tapi aku request dong kalau pertanyaannya itu jangan yang urut, jangan yang teknis banget, Cok. Ya guys, tolong guys. Iya. Kita please banget nih guys. Kita bukan kita nggak mau jawab ya guys, tapi karena kita keseringan ditanyain terlalu teknis. Jadi biar ini lebih fun aja sih guys. Jadi kayak tanya di luar apapun yang random banget gak apa-apa guys. Terus sama di Wawan kemarin aku ya ping soal anime, terus soal gacha, soal piercing, soal film. Itu seru sih. Jadi kalian juga coba. Ya jadi kayak apapun yang random pun gak apa-apa guys, kita tanggupin. Oh ya biar enak ini ya guys, open mic ya. Itu rules yang kita tambahin. Terima kasih. Terus Kak mau nanya Kak. Apa nih? Ya boleh. Ini pertanyaannya brainstorming aja ya Kak. Cuman kalau misalnya kakak disuruh
modif kursi roda, apa yang bakal kakak tambahin? Kalian tahu game Bad Piggies nggak? Hmm. Nah, Nah, ya. bayangin kita tambahin Coca-Cola botol, terus biar nanti kalau butuh bus kita bisa buka, terus kita bisa langsung jalan. Nah itu. Antara itu atau kita tambahin motor di bagian rodanya, supaya kontrolnya lewat joystick gitu. Biar nanti bisa ada stick drift. Oke, itu dari gua. Lanjut. Ini nggak? Breaking Bad. Enggak. Nah, kalian tahu Hector? Ya, itu kursi rodanya dikasih bom sih sebenarnya. Jangan spoiler gitu dong. Oke. Aduh, jujur gue juga sama kayak Satrio, gue juga sama deh. Nggak itu sama, ya itu futuristik, gue setuju. Aku nggak tahu anjay, kursi roda. I don't know, aku maybe mau nambahin sesuatu biar dia bisa terbang. Biar kalau misalkan aku di lantai 4, aku bisa langsung turun ke lantai 1. That's it. Lanjut. 15 detik nih, kita hitung. Timer. Kita hitung nih, BTW open mic semua ya guys. Ini 15 detik loh guys. 15 detik terus open mic, kalau nggak kita keluar nih. Aku. Oke. Boleh. Personally, aku tuh ada love-hate relationship sama genre movie horror. Malah aku tuh suka banget sama horror. Tapi for some reason, horror itu kayak banyak banget yang slop. Dan final act mereka itu kayak, let's just say, latter half-nya itu biasa jelek walaupun premisnya bagus. Jadi, ya ping aja deh kayak pendapat kalian tentang genre horror gitu. Oh mau. Aku suka horor. Kayak aku setiap hari selalu nonton konten horor. Walaupun kayak aku sendiri percaya nggak percaya. Tapi aku benar-benar full of konten horor dan aku suka horor sampai aku bisa masuk rumah hantu sendirian dan biasanya aku kalau lagi di rumah hantu aku disimpan di paling depan. Nah, itu sangat menggambarkan betapa aku suka horor kan. Cuman emang film horor tuh mostly ampas. Karena kayak story yang dijual tuh biasanya tuh cuman jump scare atau enggak ya biasanya jump scare-nya doang. Tapi biasanya aku kalau nonton film horor aku nggak ngejar story karena kayak kalau aku ngejar story biasanya aku lebih sering nonton drama atau enggak misteri. Nah, kalau aku ngejar horor tuh aku emang ngejar jump scare-nya kan. Nah, kayak kemarin tuh ada film di bioskop yang judulnya kayak film horor Korea gitu. Itu film lumayan sialan sih menurut aku. Jadi, aku biasanya aman kan sama horor, tapi itu film dari apa ya, scoring terus juga cara mereka nge-shoot scene-nya dan cara mereka bikin atmosfernya tuh lumayan serem. Jump scare-nya juga mantap. Jadi kayak sepanjang film aku jadi penakut banget. Gitu mungkin karena aku pas nonton emang lagi penakut juga ya. Aku kan bawa headphone kan. Aku pakai headphone aku terus aku setel lagu Twice, New Jeans dan lain sebagainya karena sumpah aku kayak takut banget denger si suaranya sama lihat setannya juga kayak takut. It's sangat tidak aku. Nah, itu pendapat aku soal horor. Tapi kalau kalian mau horor yang emang ngejar story, itu kalian better dengerin podcast horor. Itu biasanya ceritanya bagus sih. Tapi asal jangan difilmin, Kayak KKN di Desa Penari tuh sebelum dia jadi film, menurut aku dia lebih serem. Terus setelah jadi film kayak ya udah aja gitu. Kakak Next. nonton Ghost in the Shell nggak? Apa? Ghost in the Shell yang baru. Nggak baru sih Itu filmnya. belum, itu aku mau nonton. Katanya seru, ada komedinya. Aku Oh. juga Ghost in suka the Shell horor komedi. Horor. Iya, horor. Dia tuh horor tapi dia nggak Komedi ngejual kayaknya. horornya gitu. Ghost in the Shell bukannya yang cyberpunk gitu? Nggak, baru. Film Indo. Film Lagi Ghost in the Indo. Shell. siapa nih yang alumninya gue lupa siapa Joko. nih. Yang Joko Anwar ya. Filmnya Joko Anwar kan? Iya. Bukan Shell Aku kali. pernah Yang nonton Shell film ini. komedi horor. Sel penjara. Apa? Enggak. Apa Yang rumah komedi horor dinas gimana? bapak gitu. Itu seru. Komedi horor.
Kan kakak nikmati horor ini gara-gara jump scare-nya kan. Nah, kalau misalnya film horornya yang komedi horor gitu, yang jujur aja Ghost in Shell tuh nggak serem, Hmm, tapi bagus gitu. Bahkan sampai aku hmm, aja bis nonton tuh pada tepuk tangan semua gitu. Tapi nggak hmm. dijual horornya. Itu tetap enjoy atau gimana? Aku enjoy. Karena berarti kalau misalkan dia komedi horor, aku akan ngincar komedinya. Biasanya kalau komedi horor atau kayak aku lihat dulu dia komedi horor atau horor komedi gitu. Kan agak Komedi beda ya. horor sih. Komedi banget sumpah. Horornya enggak sih. Nah, Horornya berarti nggak itu ada aku rasa. akan datang dengan perasaan yang sama ketika aku nonton apa yang kemarin tuh agak lain. Nggak Atau nonton nggak ya. kayak pas Emang aku horor itu? nonton Rumah Dinas Bapak atau yang apa yang naik ke gunung gitu itu juga horor, komedi horor. Kadang apa ya yang aku suka dari horor tuh perasaan greget ketika karakternya tuh bodoh gitu kayak gitu. Itu yang aku incar biasanya. Buset. Jump scare-nya atau enggak itunya like Udah jadi meme YouTube itu mah. meme. Hmm. Itu dia, Mung- itu dia. iya, mungkin Lanjut, aku Chris. beda sih. Mungkin aku beda sih. Chris Aku takut, tuh Cok, kalau nonton horor, Cok. enggak, aku Dia tuh malah suka tutup mata, tapi nggak ada yang tahu karena matanya enggak deh. iya iya iya. Parah, 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 parah. Gak apa guys, ini Cina ngatain Cina guys. Mantap lah. Udah punya Gak, toko nggak kak? hmm? Udah punya toko nggak? Toko, aduh. Sebenarnya aku bisnis ada banyak sih guys. Nggak bisa di-spill sih sebenarnya. Maaf Chris, banget ya. by the way, lu sama Daryl itu di ruangan yang sama atau gimana tuh? Coba lihat tuh. Belakang lu sama, Cok, mirip, Cok. Kayak di Enggak, aku dalam nggak gedung beda. yang sama, Cok. Oke. Bisa mungkin sih, tapi beda sih, beda-beda. Beda guys. Nah, Ya, mungkin lanjut. kalau aku tuh sebenarnya aku juga pencinta horor, sebenarnya aku sering nonton horor. Cuman aku nonton horornya karena aku sebenarnya kalau horor jumpscare kayak udah agak-agak bosen sih. Mungkin aku, aduh, aku nonton horornya tuh bukan horor jumpscare, horor Yang psikopat sih. Atau psychological nggak horror disuruh kah? yang psikologi horor atau enggak yang psychopathic gitu. Yang kayak bener-bener yang kayak psikopat gitu. Karena nggak tahu aja aku lebih enjoy. Nah, aku lebih enjoy nonton kayak yang kayak gitu-gitu. Karena menurut aku kayak jujur aja sih, menurut aku tuh film-film Indo horor tuh atau enggak yang sarang-sarang itu film horor itu yang kayak mainly itu cuman ya udah nge-jump scare, bikin orang takut, udah. Kayak kalau buat plot story-nya juga sampah. Terus kayak ya udah gitu kayak gue jump scare kayak misalkan lagi dramatic scene terus tiba-tiba hantunya keluar di belakang gitu terus di shot gitu kan kayak kayak apa ya udah kayak klasik banget terus kayak udah nggak serem gitu loh. Jump scare Islam Jawa, iya bener. Terus pasti ada pocong terus atau pokoknya kuntilanak pokoknya semuanya lah ini kayak udah base banget gitu loh. Cuman aku tuh sebenarnya aku tuh sebenarnya kalau film horor tuh yang disturbing aku lebih suka film-film horor zaman jadul. Karena menurut aku zaman jadul tuh film horornya tuh bukan yang jump scare gitu. Jadi kayak mereka tuh nggak ngincer jump scare, cuma ngincer disturbing gimana kayak pokoknya bikin terngiang-ngiang di ininya, terngiang-ngiang di kepala ya, penontonnya gitu loh. Kayak salah satunya tuh ada aku lupa namanya apa, The Exorcist. Itu tapi Exorcistnya beda itu dari tahun 2000-an lebih. Nah itu tuh Oh kayak itu serem. Yang gift-nya. The Exorcist yang mana? Yang jadi Scary Maze itu gak sih? Yang mukanya Scary Maze. aduh sebenarnya The Yang Exorcist ada The banyak sih. Exorcist yang awal. Yang ini kayaknya. Yang ini bukan. Ini yang legend. Mana coba. Yang mana coba? Tahun Ini berapa nih. itu, Cok? Oh iya itu. Iya benar-benar The Exorcist. Ini yang 1973. Iya, aku sebenarnya nontonnya yang lama-lama guys. The Exorcist. Pokoknya atau enggak yang kayak film-film yang kayak sebenarnya tuh apa ya dibilang kayak ada disturbing psychological. Sebenarnya aku karena kebanyakan aku nonton film lupa gitu. Cuman kayak rata-rata aku nonton filmnya kayak gitu sih atau enggak psychopathic. Jadi aku sering nonton film-film psikopat ya guys. Jadi kalau kalian tahu aku sebenarnya pernah nonton satu film disturbing, tapi ini sebenarnya gak boleh sih. Kalau kalian ada yang tahu Human Centipede gak? Oh, tahu. Dapat dari mana ya? Dijahit. Dapat dari mana? Aduh, Dapat dari mana? itu aku nonton lagi di YouTube pernah ada itu lengkap. Oh, sumpah. Apa yang Aduh. pertama pernah full 1 jam, nggak tahu Iya. sekarang masih ada apa enggak tapi.
Tapi itu Infinite kayak food supply. Aduh, ogah banget gue Wah, nonton lagi. parah, Jibang, parah, Jibang. parah. nah, ya. Atau nggak aku pernah ada satu tuh film. Aku lupa filmnya tuh film mutilasi. Cuman mutilasinya tuh di pabrik gitu. Jadi kayak mereka tuh jadi itu kayak mereka itu kayak memutasi orang. Nah, habisnya orangnya itu dipabrikin lagi daging-dagingnya, terus kayak jadi kayak patung gitu. Oke, udah kayak gitu ya sih guys sebenarnya. Emang psikopat ya. Nontonannya aja. Kalau orangnya nggak tahu sih. Orangnya Belum gila ya, psikopat, belum ya. guys. Nanti Hati-hati aja, kalau aku guys. hilang tahu lah ya ulah siapa. Nggak guys, Lanjut, aku baik Sat. kok guys. Lanjut Dulu, Sat. Sat. Kayaknya pengalaman horor aku apa ya? Kalau film horor, kayaknya aku mirip sama Chris juga, kayak kurang senang yang banyak jump scare. Kayak nggak ada intensnya gitu. Justru yang lebih terngiang tuh yang intens. Atau nggak yang bagus-bagus tuh yang ini deh, format film horornya tuh kayak dokumentasi gitu, kayak dokumenter gitu. Tahu film Blair ini Witch nggak? gitu ya? Apa sih? Ada tuh kemarin yang di Thailand, aduh apa ya namanya? Ya sempat viral, kayak dokumenter gitu. The Thailand. Medium, I think. The Kalau Medium, yang The Thailand, Medium. in Taiwan apa Incantation lah. Oh iya, Incantation aku tahu. Itu ada gamenya juga. Gamenya? Ada gamenya juga. Sempat dibahas di Drum. Kalau suka nonton Drum. Itu bagus sih historinya. Kayak apa ya, format film horor yang jadi dokumenter tuh terasa ya kita POV-nya lagi nonton horor, lagi di situ gitu. Beda. Horor yang bagus. Aku suka horor komedi. Kalian tahu Scary Movie? Scary Movie. Scary Movie. Iya. Tahu sih, belum pernah nonton tapi. Yang mukanya apa sih? Gitulah, aku lupa. Yang pakai topeng putih, ini. yang pembunuh. Nah, yang itu yang Iya. itu yang hantunya nge-fly gara-gara smoking weed. Pokoknya hantunya di sini nggak ada harga dirinya, terus kayak lucu banget lah. Horor komedi itu aku senang sih. Dari aku gitu. Kalau aku sih, aku tuh horor itu nggak gitu suka yang ada jump scare ya, semua orang juga sih. Tapi sebenarnya aku tuh horor tuh bukan kejar takutnya sih, karena ya menurut aku tuh aspek horor yang paling seru tuh misterinya gitu. Biasa kan kayak apa namanya, film horor itu kan ada kayak ya legendanya gitu. Itu kan menarik tuh menurut aku tuh. Jadi itu aku tuh suka tuh film-film kayak Eldritch horror gitu, Cok. Nah, masalahnya itu yang Eldritch horror yang menurut aku relatif bagus. Itu tuh cuman baru ada satu yang aku nonton, The Lighthouse, Cok. The Lighthouse yang ada Willem Dafoe itu, Cok. Terus ya nggak banyak gitu kayak yang Eldritch horror yang bagus gitu. Tapi kalau yang kayak ada jump scare-nya gitu palingan ya nggak apa-apa gitu ada jump scare, tapi at least kayak cerita yang dia buat itu tuh menarik gitu. Kayak Incantation itu kan menurut aku lumayan menarik gitu, kayak apa sih yang benar-benar terjadi gitu. Itu sih. Lanjut. Next question. Hitung Chris. 1, 2, enggak. Aku nanya. Tadi kan horor ya. Aku mau nanya, kayak mungkin mau nanya kalian top film action atau romance. Nah, tadi kan jadi horor ya. Film action atau romance? Ya bebas, mau action atau romance. Campur. Kalau campur kayak gitu series boleh nggak series? Ya udah romance aja deh, romance sih series. Boleh film, boleh series. Romance udah. Top one. Romance.
Oh, satu. Yang paling top gitu. Ya satu paling top lah. Romance. Lu udah Apa tahu ya gue nggak nonton romance, Cok. Aaron kan nggak ada ini, nggak ada romance. Ini so. Bacot. Bacot. Gua parah. historinya Parah. lebih Biasanya Nggak ada. panjang tuh. daripada lu. Nggak ada. Lu diam mendingan. Nggak ada romance arc-nya, guys. Ayo guys, ada yang mau jawab nggak nih? Cuman cuman fantasi. Apa? Apaan sih? Karena romance itu cuman fantasi. Buset. Emang. Sat, terus yang anak FSR itu siapa, Sat? Siapa? Enggak jadi. Lanjut. Romance? Ya. Romance nonton apa, Cok? Boleh. Top 3 Atau romance film yang ada dari sih romance semuanya. sedikit. Yang ada romance sedikit. Itu satu tuh dari drakor. Dulu gue nonton drakor tuh apa namanya? Love Next Door dia kalau nggak salah, gue lupa namanya. Love Next Door. Oh, itu. Tahu. Coba sabar. Gue cross check dulu ya, siapa tahu salah. Gue soalnya dulu apa namanya. Love Next. Yang ini bukan yang pemainnya ini bukan. Yang pemainnya Jung Samin bukan? Enggak, gue nggak tahu namanya, Waktu itu gue cuma disuruh teman gue. Oke, gue suka. Boleh. Terus satunya lagi apa nih, Dracin? Apa ya, pokoknya yang dia itu jadiin salah satu idenya buat lagu Blue gitu. Tahu nggak? Blue-nya Yongkai. Blue Yongkai. Oh. Itu, aduh, apa namanya? Gue lupa Dracinnya. Aduh, bentar. Apa ya? When I Fly Towards You. Itu. Itu. Gue suka juga. Iya tuh santai dan dia bisa di tengah akademiknya tuh lumayan seru gitu, dan yang bikin tapi kayak enjoy gitu, nggak over gitu. Iya. Dan lastnya apa ya? Ntar gue mikir. Oh, gue tahu. Ini technically gue nggak suka, tapi by data ini yang paling gue suka. Kenapa? Tuh, tukang bubur naik haji di romance-nya nggak sih? Apa? Tukang bubur naik haji. Aja nggak sih? Ada gak sih? Dikit. Gak ada ya? Soalnya itu dulu waktu itu kan sampai beribu-ribu tuh. Nah, tiap kali ortoku nonton tuh gue ikut. Jadi by data itu yang paling gue suka. Saya gue ikutin 1000 lebih. Masuk gak? Masuk gak ya? Enggak, maksudnya romance atau enggak nih masalahnya. Ya, kalau kamu anggapnya romance ya udah, masuk gitu. Jujur gue lupa banget itunya ya, apa. Jujur tidak tahu, tapi mungkin masuk. Ada mungkin yang lebih itu mungkin anime sih palingan. Wow. Yoi. Anime apa ya? Tapi banyak sih. Gue suka yang romance yang santai-santai aja sih kurang lebih. Paling Takagi-san, Arakaijouzu itu. Tahu nggak? Ya nggak tahu lah gue. Udah lama juga Satrio tahu tuh, Satrio tahu semua anime itu. Sok sebut gitu. Shigatsu wa Kimi no Uso. Mau mazhab gue kayak pernah denger Shigatsu wa Kimi no Uso, tapi gue kayak lupa sih itu anime apa sih. Itu Your Lie in April. Enggak, gue belum nonton itu. Gue masuk dari wishlistnya gue, terus dari gue masih wibu sampai gue udah nggak sewibu itu gue belum nonton sumpah. Anime Love Through Prism gue belum nonton, gue nggak tahu sumpah.
Itu bagus. Dulu gue tuh wibu Wibu itu ya Wibu Tokyo Ghoul ya. yang anime bagus. Enggak, gue nggak tahu Tokyo Ghoul. Oh, Wibu enggak. itu yang yang ini ya, yang Amarintaro ya. Gue baca manganya sih gitu, tapi sampai setengahnya kalau nggak salah gue nggak lanjut lagi, soalnya lagi hektik juga. Udah di kuliah. Love Through Prism. Nanti Itu seru. nunggu selesai liburan. Itu ada di Netflix, itu seru. Tenan Selesai liburan, mulai liburan lah baru nonton lagi. Kisah bagus. Lanjut. Mending tuh Lanjut, background di lanjut, belakangnya ini ganti waifu-nya aja, Kak. Naruto Shippuden. Naruto aku tim Naruto Sakura. Ih, idih, sampah. Sorry banget. Enggak, sebenarnya kayak I'm fine, kayak mereka Sakura ending up sama siapa aja gitu. Enggak, I just like the dynamic between mereka berdua gitu loh. Soalnya mereka kayak dari awal sampai akhir bareng gitu kan. Soalnya kayak aku juga suka Naruto Hinata, tapi I wish pengembangan ceritanya bisa lebih baik lagi gitu. Jelasin. Pengembangan di mananya tuh? Jadi kalau yang aku lihat kayak beberapa scene yang biasanya yang gimana ya, kedekatan Naruto sama Hinata tuh lebih banyak ditunjukin tuh di episode filler gitu loh daripada di mainnya kan. Apalagi kayak sebenarnya ini personal, I like Neji the most. Terus kayak tiba-tiba Neji dimatiin buat ningkatin dynamic hubungan mereka berdua tuh kayak I'm kinda sad, kayak could have done such a different way buat ngedeketin mereka berdua gitu kan. Cuman terus juga yang di The Movie The Last juga itu kebanyakan pas di kayak flashbacknya itu kayak momennya tuh nggak benar-benar exist di Naruto klasik gitu loh. Kayak Naruto tuh baru benar-benar notice Hinata kan waktu Genin kan, waktu ujian yang Chunin itu kan. Tapi kayak kalau di situ tuh kayak dibuat kalau mereka tuh kayak sudah made up dari kecil gitu. Padahal kalau misalkan story-nya, PDKT-nya bisa dibuat tanpa ngerubah apa yang udah ada di awal gitu kan, itu bakal lebih baik sih. Apalagi kayak aku suka di The Last tuh Hinata dibikin karakter yang lebih complicated sampai diculik Toneri gitu kan. Buat aku sih gitu ya. Sorry, gue salfok sama backgroundnya, Kak. Bagus. Boruto anaknya Toneri. Mana Ya ada anjir, itu udah Allah. senaruto itu. Anjir. No. I hate Hinata Wah. Rakage so much. Kayak itu tidak respect anjir, itu tidak respect coy. Wah, parah sih. Parah sih. Mending buat fan artnya sendiri. Hey, nggak boleh, hey, respect, Enggak, hey. dari Naruto sama Hinata kan nggak ada yang membicarakan yang lain. Kan tadi di Rekage di No, band kan, jadi kita balik topik ke normalnya. Oh, nggak boleh sih. no, gitu deh. Lanjut guys. Ya, So cari kalau topik Yaping yang soal ini semuanya bisa relate 2 jam dah. anjir, Yaping Naruto Hinata Sakura Sasuke dan teman-temannya. Cari topik yang semua relate dah. Apa ya enaknya? Yang tadi yang romance, yang lain belum jawab. Yang lain belum jawab. Aku Iya, lihat. yang lain. Kalau I don't know, aku nggak gitu kayak nonton romance, I think. Tapi kalau movie nih, kayaknya aku milih La La Land sih. Sebenarnya aku nggak suka musical, tapi kayak visual saya itu bagus banget. Dan La La kayak Land ya safe ya, sih. iya. Safe. Oke. I think Safe. everyone suka aja sih. Tapi aku sukanya itu di sinematografi. Terus mereka itu kan kayak effort banget ngebikinnya. Like mereka kalau salah take scene yang di atas itu sampai berapa hari kayak gara-gara harus ngulang mulu. Tapi kalau series anime palingan
Kaguya-sama. Oh, Kaguya-sama Kaguya sama Love is War. Oh, tahu. Gue nonton juga. Kak Sat semuanya pik semua. Habisnya ganti backgroundnya ke Kaguya nih. Lagi. Satu lagi. Ada nggak? Satu lagi. Ada satu lagi. Mungkin Apa? mulai dari aku. Jujur aku jarang nonton romance sih. Tapi kalau anime sih Your Name atau enggak Your Name film-film bagus. Makoto Shinkai Ya, yang lain. setuju. Iya, itu bagus. Ya, itu bagus. Your Name Udah, bagus. itu sih. Weathering with You bagus. Iya, Aku belum pernah film-film nonton, Makoto Cok. Shinkai bagus. Aku Ih, mau nonton, nonton Kak. Makoto Bagus, Shinkai. Kak. Tapi Iya, kayak bagus dari banget itu. dulu tuh kayak gue nonton sendiri, nanti bosen, Cok. Tapi nonton sama temen, namanya temen gue gak ada yang serius, Cok. Jadi kayak, serba salah. Kamu aja Kak, belum eksplornya kurang jauh berarti. Nah, tadinya tuh mau nonton Ya, itu Tenkinoko bukan banjir kota yang pas baru keluar. Terus Tenkinoko lagi pada masa ujian atau apa gitu, lagi chaos gitu, kalau bisa ya. Nggak jadi lagi, wacana lagi, Cok. Tenkinoko bagus. Tapi bagusan Your Name. Tapi bagus juga. Lanjut, ada lagi nggak nih? Yang mau romance. Gue nggak Iya, nonton yang mau romance, Cok. Gue nggak nonton romance. karena Romance tuh cukup di dunia saja, ya nggak? Nggak usah dipikir-pikirin terus. Spill Kak. Top pengalaman romance di dunia nyata. Lah, gue udah putus, Cok. Sorry. Ceritain Kak Deren. Nah, lu diam aja, Chris. Mendingan, Chris. Lu diam, Chris. Ceritain dong Kak Deren. Nanti masuk ke Nesis. Enggak lah. Enggak. Nggak boleh ngomongin nggak boleh ngomongin itu dulu. Nah, lanjut. Pelajaran yang bisa didapetin dah buat semuanya di sini nih. Ada nggak? Jangan. Sebelum kalian pacaran harus siap dulu, guys. Itu setuju sih. Harus siap untuk mencintai dan dicintai, guys. Jangan cuma siap untuk mencintai doang. Buset. Setuju. Ya gitu, setuju. Nih, Lanjut. yang lagi Ark Romance Tuh Kak, makanya jago banget jadi buzzer ya. Buzzer pemerintah ya Kak. Dari tadi lewat chat mulu sumpah. Yang lagi Ark Romance tuh Kak Akmal tau. Yang nggak Kak Akmal. Kok geleng-geleng sih Kak Akmal? Masuk ya? Masuk. Halo. Gak masuk ya? Masuk. Oh, masuk. Iya, masuk kenapa? Masuk. Tadi apa sih? Kok grogi gitu sih Kak? Wah gitu. Kebanyakan nonton romance jadi kayak gini, di romance di real life jadi bingung kan? Lu sih. Jadi grogi nih, jadi kok grogi. Ada bantal nggak Kak? Ada bantal gitu nggak Kak? Apa sih namanya? Sat, orangnya nggak ada di sini kan? Sat, ya cerita aja, Sat. Siapa? Oh, alah. Pura-pura nggak tahu, biasa. Pura-pura nggak tahu. Ntarnya ada yang mau sharing lagi nggak nih, romance nih? Ada yang mau sharing lagi nggak? Anime boleh deh, anime kalau nggak ada film atau series. Anime atau manga atau novel. Gue tuh suka nonton kayak anime terus tiba-tiba jadi romance gitu. Mungkin karena gue nggak nyadar aja ya. Emang apa Kayak Kak anime yang tiba-tiba jadi gue romance? nonton itu. Lu tau gak sih yang Hanako Oh, itu Toilet. tuh? Ya, Toilet non Hanako-san. Iya, aku Hanako-kun. nonton. Aku tuh baca tuh, aku kira kayak ini kayak action gitu. Jadi romance, so. Terus apa namanya? Udah kelihatan romance dari awal ya. Gak tahu anjir, gue gak nyadar. Aku kira awalnya misteri. Iya, aku juga kira misteri kan. Nah, terus juga ini apa namanya? Yang ini dan. Oh. Aku kira action. Terjerat romance lagi. Gitu. Ya nggak apa-apa. Enggak. Banyak ininya sih, referensinya. Iya. Pop culture ya. Iya, jadi kayak ya sudah lah. Menenjoy.
Not bad sih, menurut gue sih not bad sih. Bisa nggak Kak ngebuat ide cerita yang serandom itu? Aku belum nonton dan itu karena premisnya aja, Mas. Kenapa premisnya apa yang salah dengan premisnya? Kayak bukan premisnya, lebih ke pas aku tanya tuh anime tentang apa ke teman aku, kayak terus dia bilang kayak itu anime tentang mencari something, benda itu kan. Terus kayak, hah? Benda Jadi aku belum keramat. nonton sampai sekarang. Mencari Belum nonton sampai yang emas itu sekarang. loh. Iya yang emas. Memang absurd, Bola Cok. emas. Ceritanya Bola emas. absurd. Nah, ya udah, jangan ngomongin. Ini kebanyakan, Cok. Nanti Oke, banyak oke. bingung, Cok. Banyak bingung. Mm-mm. Kalian masih cari tahu dulu benda keramatnya itu apa, baru bisa diskusi. Iya, iya. Tapi nggak yang masih proper gitu loh. Nggak yang nggak proper gitu, sumpah. Itu cuma alurnya aja sih. Sharing romance nih, ada lagi kan nih sharing romance. Real life dong, real life. Yang udah Ah, punya. Real life mulu. Chris, katanya lu yang paling jago tuh real life romance tuh, jangan lihat-lihat doang, Chris. Lu lihat atau lagi tidur, bangun, Cok. Hah? Apaan sih? Apaan? Kenapa saya Gak ditanyain? apa-apa. Kenapa gue Ya kan ditanyain? lu kan tadi kan tiba-tiba nge-roast gua, Cok, apa namanya? Oh, Gak gitu. apa-apa. Gue pengen ngeros Gitu. lo aja. Gue pengen ngeros lo Oh, aja. memang, Gak apa, Cok. guys. Gue juga, gue, EL24 main kerjanya roasting gua doang, anjir. Sama lu gue, sama. coba. Aduh, kok Ah, sebut merek? Gak boleh dong. nggak boleh. Gak boleh dong. Gak boleh. Enggak. Gue juga baru putus sih, guys. Gue juga baru putus. So sad. Iya, gue juga baru putus. Bahwa jangannya adalah jangan LDR. Enggak. Enggak mau, guys, LDR, tapi hati-hati aja sih. Bahwa jangan sih. Kalau misalkan kan ada yang LDR, ya gue bilang sih hati-hati aja. Itu jangan dari gue. Oke, lanjut. 15 detik mulai lagi nggak nih? Mulai lagi nih, ada yang mau nanya nggak? Naik kita deh, apa kek? Kita nanya. Nanya apa ya? Kak, pernah panjangin rambut nggak Kak sampai gondrong? Soalnya kan di ITB waktunya kan padet ya. Enggak, aku nggak suka rambut gondrong. Paling panjang aku tuh rambut segini. Ini aku udah mau Setuju. potong. Setuju. Karena kalau rambut panjang pas tidur itu nggak enak. Menurut aku ya. Tuh. Karena rambut aku tuh memang bisa digolong kasar. Tuh. Sangat-sangat kasar. Coba basket, sumpah. Gak mau gua. Gua mendingan botak daripada basket, tuh. Basket kayak aneh, Cok. Aku pernah Kayak nyoba basket. Tapi aku tuh paling suka tuh low taper fade, dulu kan Cok. SMS. Enggak apa-apa. Nge-lag dia. Itu tuh Chris sama Kak Akmal udah pernah nyoba rambut panjang belum? Gue pernahnya sepanjang leher. Udah, sampai panjang leher. Panjang segini kayaknya. Sepanjang leher. Segini. Kayak... Lu mulet gitu, Cok. Iya, mulet. Hitungannya mulet. Sumpah. Ya, hitungannya mulet. Mulet kan sampingnya pendek. Jadi lu pendek atau enggak? Itu mas saya, ini gue yang samping sebelah belakang gue doang yang panjang. Panjang banget. Gila, Cok. Nggak kebayang, Cok. Lu nggak kebayang kan? Orang kungfu aja. Kok gue kayak rasis banget ya gue. Aduh. Nggak boleh. Nggak boleh rasis ya guys. Nggak boleh rasis ya guys. Tapi itu namanya bukan rasis, Cok. Namanya friendly fire. Beda. Kalau friendly fire boleh. Ya, nggak boleh rasis ya guys. Nggak baik. Emang Ganesis itu emang suka rasis, makanya jangan masuk ke Genesis. Sorry. Enggak, bukan rasis. Friendly fire beda. Itu tuh klasifikasinya masih beda, Cok.
hati-hati guys, si Ganesha suka dirasisin tahu. Enggak, Parah banget nih sumpah, ketua timnya sumpah, bahkan kayak gini. enggak. Tuh, Enggak guys. kasus guys, Kalian itu kasus. tuh enggak boleh. Nanti lu sampai ada di TB Fest tuh jangan sampai. Nah guys, udah Sampai. direkam kan guys? Langsung masukin ya Oh ITB iya, Fest ya. awas. Rekamannya udah mati kan ini kan? Nah, ya nggak apa-apa. Masih nyala, siapa bilang udah mati? Satrio ini dari tadi nge-mute, Cok. Dia lagi ngilang Enggak, Kak lagi. Satrio tadi keluar Oh, dia mau keluar dari frame, nggak tahu. Soalnya backgroundnya nggak nutupin. Kata gue rambut. hati-hati sih. Hati-hati apa? Kalau tiba-tiba nih lu ada di ITB Fest sih. Tim gua berapa? Ingat Oh, gak lu? oh. Lu ingat Kak. gak? Ingat gak? Hah? Nim lu, aduh. Iya. Aduh, gua hafal banyak tim nih, tapi gua lupa lagi nim lu siapa berapa. Yalah. Udah dihapus dari memori kalian. Gak bisa diekspos, so. Gue setahun lagi lulus, jangan sampai guys. Jangan sampai gue masuk ITB Fest, so. Lanjut. Jangan ditulis kayak gitu, Cok. Tuh join hafal Kalian kalau mau tulis di ITB Fest, kalian mesti tulis konteks penuhnya, guys. Jangan sampai membuat witch hunt gitu. Fun fact guys, di sini ada yang pernah masuk ITB Fest gak? Fun fact atau kok lu mau kasih fun fact kok malah nanya? Kok fun fact sih? Fun fact atau nanya? Maaf guys. Udah oleng. Saya mau nanya di sini ada yang pernah masuk ITB Fest? Gua admin ITB Fest, coy. Gua buat ITB Fest untuk mengadu domba. Enggak. Mau ini ya guys. Mau nanya aja, ada pernah masuk ITB Fest gak? Enggak sih. Chris senyum kayak ini nggak itu loh. Data-datanya nggak terlalu benar gitu. Iya memang dari dulu memang kayak gitu, Cok. Nggak, tapi kayak yang dibesar-besarin banget kan, yang AE25 aja ada yang kena kan. Itu langsung diurusin, pada kabur semua yang laporin. Kayak nggak dicoba buat dicek dulu gitu, langsung di-post aja. Nah. Jujur ngeresahin sih. Sat, ditanyain tadi. Pernah rambut panjang nggak? Pernah coba rambut panjang? Panjang? Gue masuk bagus rambut panjang. Seberapa? Terus cosplay jadi waifu, Kak? Mana ada? Oh, aku ada screenshot foto ini. Cosplay jadi waifu? Sat, kasih foto ya, Sat. Kasih foto pas lu gondrong, Sat. Aneh. Jangan. Tapi aku kenal beberapa yang fanboy sih, kalau kalian mau kenalan. Enggak, buat apa dulu tuh, Lu fanboy, Sat? Oh, kan katanya memang penelitian membuktikan 1/4 ya kan? Seberapa gitu, 50% ya? 1/3 ya? Oh, pas banget, Cok, ada 3 di sini. Berarti harusnya ada 1 fanboy. Susah banget. Kalian mau dikenalin ke fanboy? Mau? Ada sih temen-temenku banyak yang fanboy. Gue merinding sih. Nah, ini boleh nih masukin ITB Fest, ini boleh nih, nggak ada yang bawa loh topik fanboy. Nggak ada ini nggak ada yang bawa topik fanboy. Tuh, kata gue hati-hati sih, Kak Akmal, hati-hati ya Kak Akmal. Hati-hati Kak Akmal. Nimnya dicatat nih lo. Nimnya catat lo. Nimnya berapa? Kecatat gak tuh? Mana ada? Lu lagi ngapain? Lu lagi cari kontak fanboy-nya mau bagi gitu. Lu kayak dari tadi tuh mau menyampaikan poin gitu. Kakak, coba backgroundnya dihilangin dulu tuh. Siapa tahu lagi ada di belakang fanboy-nya. Lagi disembunyiin. Siapa tahu ada wig di belakang. Enggak lah. Ya, lanjut. Tadi udah. Yang pertanyaan rambut itu udah, lanjut.
Apalagi guys, mau nanya apa lagi? Oh ya Kak, jujur, ini ya FTMD besok pagi tuh masih ada UTS. Oh, kalian udah tes? UTS Besok. statur, statika struktur. Statur. Aduh, Ya, so yang banyak juga FTMD jadi pada mau istirahat sih Kak. Aman nggak Kak? Oh, aman. Parah sih, Aman. Chris. Parah sih. Gak apa-apa, seru. Coba momennya aja nggak tepat, sumpah. Kak Satrio nih ngajaknya malam-malam, parah banget. Bang Satrio ini. Gimana? Satria pemberani. Ada ya. Ya Dokum. guys, kita dokum. Oke, mau pose apa nih atau bebas? Bebas aja ya. Itu 1. Tunggu, Kak Deren lagi siap-siap. Wih, pamer gitu Kak? Iya dong, apa yang desain, Son? Boleh. Oke, 1, 2, 3. Oke. Hey, thank you. Thank you buat kakak semuanya, terutama udah datang dan mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol dan waktu lagi ya kak. Thank you. Thank you. Semangat. Kak. Ya. Thank you Kak. Terima kasih Kak. Udah ceritain masalah masih. Malam Kak.